Allah akan angkat karir pekerjaan di tempat yang terbaik. Tiap dia beraktivitas itu akan dibimbing oleh Allah. Gak ada istilahnya nyogok, gak ada korupsi, gak ada yang buruk-buruk, baik semuanya. Bahkan waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau ada yang mengganggu dalam aktivitasnya, ada yang cemburu, ingin menyingkirkan, menyungkurkan, dan macam-macam, maka Allah langsung yang kemudian membantunya tanpa perantara. Nah, tatawwu berasal dari kata ta'ah. Ini dasar ilmu sharafnya. Secara bahasa, derivasi kata ini menunjukkan arti bentuk ketaatan. Jadi bahasa Indonesia, kepatuhan, taat, patuh. Kalau Anda ingin tingkatkan bentuk ketaatan ini, lebih patuh lagi, lebih taat lagi, lebih taat lagi, tingkatkan lagi, tambah dari biasanya, maka pertama Anda tambah dengan huruf ta di depannya. Ta. Plus ta. Tapi kalau Anda bukan sekedar nambah, karena ada yang cuma nambah tapi nggak serius mengerjakannya. Cepat-cepat selesai bubar, selesai bubar. Tapi Anda ingin serius mengerjakannya, ingin sempurna dalam melakukannya, maka ditambahkan tasydid di antara hurufnya. Baik, tambah tasydid, kembalikan ke huruf asal, tambahkan dengan tasydid. Karena ini asalnya dari wawu, maka dikembalikan kepada wawu, tambahkan dengan ta di depannya, begini, ta-ta, kemudian dikembalikan ke wawu begini, diberikan tasydid di atasnya. Dari ta'a menjadi tatawwa'a, mengandung arti kepatuhan atau ketaatan yang bertambah dari biasanya dan serius dalam mengerjakannya. Kenapa sholat nafilah di hadis tadi disebut dengan tatawwu? Salah satu maknanya, orang yang mengerjakan sholat nafilah menunjukkan ketaatannya, kepatuhannya kepada Allah bertambah dari orang-orang yang rata-ratanya mengerjakan sholat fardu saja. Yang kedua, orang kalau ingin mengerjakan nafilah, tidak cukup dengan sekedar mengerjakan saja, tapi kerjakan secara serius supaya pahalanya diberikan maksimal di dalamnya. Paham sampai sini? Gambaran di benak kita, termasuk perasaan di diri kita, bahwa, mohon maaf, ada orang tertinggal sholat fardu, itu perasaannya masih biasa. Tapi kalau Anda sudah meningkat kepada nafilah, ada yang tertinggal satu nafilah saja, maka Masya Allah, penyesalannya begitu dalam. Ini menunjukkan bahwa level keimanan dan ketaatan Anda kepada Allah sedang berada di titik yang paling tinggi. Ya. Ada orang terlambat isya, biasa-biasa. Ada orang kehilangan tahajud karena ketiduran, penyesalannya begitu dalam. Nah, bagaimana mendapatkan nuansa seperti itu? Maka diisyaratkan dalam huruf tasydid di situ. Ya, tanda tasydid, wawunya bertasydid. Tatawwu ingin menunjukkan bahwa tidak cukup kita menambah dengan salat-salat nafilah saja. Ba'da isya tunaikan 2 rakaat. Ada yang bangun tahajud, tapi tidak serius dalam mengerjakannya, maka yang demikian itu tidak akan bisa menambah kenikmatan kita dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah nama tatawwu untuk mengistilahkan, saya ulangi, nama tatawwu selain mengistilahkan nama dari salat nafilah, juga mengisyaratkan tentang peningkatan ketaatan dan kesungguhan dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Baik, alhamdulillah. Teruskan teman-teman. Tadi sudah kita bahas selain nama juga sebagian dari manfaatnya. Sekarang ada yang paling penting. Selain tadi manfaat salat nafilah dan salat tatawwu ini menyempurnakan pahala salat-salat fardu kita, adakah di antara manfaat yang lain? Maka Masya Allah, ya, teruskan. Keterangan Rasulullah SAW terdapat di hadis Muslim nomor hadis 488 dari sahabat Thauban radhiyallahu taala anhu, khususnya di zaman Nabi SAW dulu, bukan saat ini. Di masa Rasulullah SAW itu tidak pernah ditemukan di pojok kanan masjid di masa Nabi SAW kecuali sahabat Thauban sudah ada di dalamnya. Dia nggak pernah didahului oleh orang lain. Begitu masuk masjid, pojok kanan pasti beliau. Begitu masuk masjid, sebelah kanan pasti beliau. Dan secara singkat, pernah satu kali tidak mengikuti sholat berjamaah di waktu subuh, sampai Rasulullah SAW kemudian menunggu yang bersangkutan, kok nggak kelihatan. Apa yang menyebabkan beliau tidak bisa ke masjid? Ketika didapati di rumahnya, istrinya menyampaikan, ternyata beliau radhiyallahu taala anhu sudah meninggal dunia. Jadi yang memisahkan beliau dengan masjid itu hanya maut. Apa amalannya ketika ditanya sahabat Thauban untuk bisa mewujudkan itu? Di samping ketaatan meningkat kepada Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah,
Ketika ditanyakan itu, turun ayat, Rasulullah langsung mengatakan, "Alaika bikathratis sujud." Cobalah kamu berikhtiar untuk memperbanyak sujud. Perbanyak sujud, perbanyak sujud. Para ulama diantaranya menafsirkan kalimat perbanyak sujud ini dengan meningkatkan salat nafilah. Tingkatkan lagi, tingkatkan lagi, tingkatkan lagi. Jadi keutamaan salat nafilah itu, salat tatawwu itu, selain menandakan ketaatan kita kepada Allah, selain melengkapi pahala-pahala salat fardu yang kurang, diantaranya adalah diantara amalan ikhtiar kita supaya bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW di akhirat nanti. Jelas di sini? Baik, jadi antum yang punya cita-cita sudah di dunia nggak ketemu, masa di akhirat nggak lihat juga? Minimal antum siapa amalan? Di dunia nggak pernah lihat, masa di akhirat nggak jumpa? Ayo bikin amalan. Sahabat saja yang pernah lihat Nabi nggak ingin berpisah di akhirat nanti, apalagi kita yang nggak pernah jumpa, masa nggak pernah lihat sama sekali? Kita bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cari amalan, siapkan. Kan? Bagian terakhir masih di poin ini, manfaat faidah salat tatawwu. Teman-teman, tadi kan baru umumnya. Saya ulang. Yang tadi baru secara umum. Semua salat nafilah ini, salat tatawwu ini, di antara manfaatnya secara umum, selain menyempurnakan salat fardu juga, mohon maaf, bisa menjadi ladang ikhtiar untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faidah yang ketiga, ini yang terakhir. Menghadirkan manfaat khusus, menghadirkan manfaat atau keistimewaan khusus terkait kebutuhan seorang hamba saat di dunia, terkait kebutuhan orang hamba saat di dunia. Jadi selain menghadirkan pahala akhirat, solat-solat ini juga nanti, ya diantaranya ada yang memiliki keistimewaan-keistimewaan tertentu yang terkait dengan kebutuhan kita di dunia, bukan cuma di akhirat. Nanti kita akan turunkan. Ya, saya ambil contoh misal, ya ada solat tahajud, yang kalau antum sering kerjakan tahajud, itu bukan hanya melahirkan pahala akhirat, tapi Allah janjikan 4 hal akan diberikan kepada kita saat kita masih berada di dunia. Bahkan langsung turun ayat di situ. Quran surah 17 tadi, ayat 79 sampai ayat 81 itu. Ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Di antara sebagian malam ayo bangun tunaikan tahajud. Ini malam ini mumpung masih ada kesempatan nih. Besok belum tentu hidup. Jadi kalau malam ini ada kesempatan tuh kerjakan. Karena malam besok belum tentu jumpa. Paham ya? Baik, awas hati-hati, godaannya banyak. Nanti macam-macam godaannya. Ya, sekarang sudah siap-siap, begitu tengah malam mau sholat ada bola gitu kan. Masya Allah siap-siap, malam ini apa? Lebih baik menjadi Real Masjid daripada Real Madrid. Ya. Keistimewaan khusus terkait tahajud. Ini, Anda tunaikan tahajud. 1. Asa ayyaba'afaka rabbuka maqaman mahmudah. Maka Allah akan jamin, orang yang benar tahajudnya, mendekat kepada Allah, Allah akan angkat karir pekerjaan di tempat yang terbaik. Tidak cukup dengan amin, tahajud dulu. 2. Tiap dia beraktivitas, itu akan dibimbing oleh Allah. Beda antara yang dibimbing dengan yang tidak dibimbing. Orang yang dibimbing Allah itu Masya Allah, selain mudah aktivitasnya, juga berkah apa yang ia kerjakan. Dia jalan, melihat sesuatu yang Allah tidak suka, Allah akan bimbing. Jangan dilihat, dia akan palingkan. Hatinya akan memberikan bisikan. Tangannya tidak mungkin menyentuh yang haram. Kakinya melangkah pada yang baik-baik. Itu dibimbing Allah. Wa akhriji mukhrajas sidqin. Kalau ada kesulitan, dibimbing untuk keluar, mendapatkan jalan keluar terbaik. Nggak ada istilahnya nyogok, nggak ada korupsi, nggak ada yang buruk-buruk, baik semuanya. Bahkan waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau ada yang mengganggu dalam aktivitasnya, ada yang cemburu, ingin menyingkirkan, menyungkurkan, dan macam-macam, maka Allah langsung yang kemudian membantunya tanpa perantara. Itu tahajud. Ada salat duha terkait dengan rizki, macam-macam. Jadi faidah menunaikan salat nafilah ini, tatawwu ini, selain menghadirkan pahala akhirat, jadi wasilah untuk mendekat pada Rasulullah, diantaranya bisa mengentaskan persoalan-persoalan dunia kita terkait dengan kebutuhan tertentu sesuai dengan nilai sifat salatnya. Paham sampai sini? Sekarang Ustaz, ini kan penting sekali nih, nafilah, tatawwu, keistimewaannya banyak. Lantas apa hukumnya?
Kalau saya nggak kerjakan, bagaimana status saya? Dosa nggak, gitu kan? Bagaimana cara saya memotivasi diri untuk mengerjakannya? Maka diterangkanlah kemudian lewat keterangan Nabi SAW, juga isyarat dari Al-Quran. Solat ini yang punya nilai penting, yang punya pahala melimpah, juga punya keterkaitan dengan aktivitas kita, sebanyak-banyaknya keistimewaan ini, Allah tetap tidak ingin memberikan beban kepada kita di luar batas kemampuan kita. Dijadikanlah kemudian seluruh salat-salat ini selain yang fardu yang 5 waktu itu, hukumnya sampai kepada hukum sunnah saja. Apa itu sunnah? Wallahu a'lam. Masyaallah, pokoknya cepatlah gitu ya. Sunnah, saya ulang, sunnah kalau kita gali dari sisi hukum, ya, pengertian hukum dalam definisi usul fiqih, ya, sunnah itu segala jenis ibadah yang melahirkan pahala bila dikerjakan. Pahala bila dikerjakan. Ini secara usul fikih ya. Dan tidak berdosa bila tertinggalkan. Lihat redaksi yang saya ucapkan, bila tertinggalkan. Tidak berdosa bila tertinggalkan. Saya tidak katakan meninggalkan, karena kalau meninggalkan itu ada kesan mengabaikan. Anda nggak berdosa dengan nggak mengerjakannya, tapi ketika Anda menganggap ringan itu, seakan-akan merasa tidak ada faedahnya, maka di situ melahirkan kesalahan. Jelas ya? Nah, jadi walaupun tadi banyak manfaat dan sebagainya, ada terkait dengan keperluan-keperluan kita, tetap hukumnya diisyaratkan dalam Al-Quran, disebutkan nanti dalam hadis-hadis Nabi SAW, tidak sampai pada derajat fardu, tapi sunnah. Di sini bukti kemurahan dan sifat rahman Allah Subhanahu wa taala kepada kita, karena belum tentu setiap kita bisa mengerjakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jelas sampai sini? Baik, sekarang perhatikan hadis riwayat Muslim. Saya ulang, hadis riwayat Muslim. Di bab yang ketiga, sebab yang ke-10, hadis nomor 12, jilid yang pertama, halaman 201, posisi paling kiri sebelah atas. Kalau mau sama kitabnya dengan saya, terbitan Darul Hadis, warna biru dengker, petakan tahun 2002. Ya, masih yang sama dengan yang dulu. Saya beli di Kairo, di Husainiyah, tanggal 26 Juli tahun 2006. Maksudnya nanti supaya nggak disebut sebagai indeks gitu kan. Nanti saya tunjukkan. Ada ya kalau mau sama. Baik. Saya langsung saja sampaikan. Ja'a rajulun minal badiyati ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bima makna? Datanglah seorang lelaki badui ya, dari daerah desa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara singkat dia menyampaikan, "Ya Rasulullah, atana rasuluka." Ya Rasulullah, telah datang utusan Anda kepada kami. Maksudnya datang di antara sahabat yang telah masuk Islam, belajar pada Rasulullah, dia berdakwah, menyampaikan ke daerahnya. Dikatakan kami mesti menunaikan salat. Apakah ini benar? Kata Nabi, "Shadaqah." Dia benar. Apakah Allah memerintahkan hal amarakallahu biha? Apakah Allah perintahkan juga Anda untuk salat? Kata Nabi, "Ya." "Na'am," kata Nabi, "saya pun diperintahkan." Maka dia katakan, ya, kemudian dia tanya lagi, "Ya Rasulullah, utusan Anda mengatakan saya harus berzakat. Apakah ini benar?" Kata Nabi, "Ya benar." "Apakah Allah memerintahkan Anda untuk berzakat?" "Ya." Kemudian dia bertanya tentang haji sesuai dengan seperti pertanyaan tadi. Setelah dijawab oleh Nabi keseluruhannya, dia berkata, "Ya Rasulullah, fawalladzi nafsi biyadi." Ya Rasulullah, wallahi demi Allah yang jiwaku digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan kerjakan semua yang fardu ini tanpa mengurangi dan tanpa menambahnya. Jadi ketika dia bertanya pada Rasulullah tentang salat fardu tidak dengan sunnahnya, tentang puasa yang fardu Ramadan tidak dengan sunnahnya, tentang haji dia tidak bertanya tentang umrahnya, dijawab oleh Nabi, ini semua ketentuan pokok dalam Islam. Begitu disebutkan kata orang ini, saya kerjakan yang pokok ini tanpa menambah. Tanpa menambah itu maksudnya saya nggak akan kerjakan sholat sunnahnya, saya nggak akan kerjakan puasa sunnahnya, saya nggak akan kerjakan selain dari haji, karena kemampuan saya cuma di sini. Ada orang-orang yang dalam hidupnya
Memang dia merasa sulit untuk mengerjakan ini karena merasa bahwa kemampuannya ada di sini. Ya, kata Nabi, kemudian orang itu pergi, kata Nabi ketika dia pergi, Nabi katakan shadaqa au aflaha, ya. Dakhalal jannah in shadaqa. Kalau dia benar dengan perkataannya, maka dia berpeluang untuk masuk surga. Saya ulang, dia berpeluang untuk masuk surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, akan ada di antara kita yang barangkali saat akan menunaikan salat-salat sunnah ini, ibadah-ibadah sunnah, belum tentu bisa mengerjakannya maksimal. Saya ulang, belum tentu bisa mengerjakannya maksimal. Seperti orang yang dari Baduy tadi. Maka hadis ini menjadi hujjah atau dalil bahwa orang yang tidak mampu mengerjakan salat sunnah dalam hidupnya, ya, dia tidak dihukumi dengan dosa. Saya ulang, dia tidak dihukumi dengan dosa sepanjang dia bisa menjaga yang fardunya. Jelas sampai sini? Tapi pertanyaannya, awas pertanyaannya. Jika Anda hanya menunaikan yang fardu saja, tapi Anda misalnya punya kemampuan mengerjakan yang sunnah, lalu Anda sengaja tinggalkan, apakah Anda bisa menjamin bahwa yang fardu ini menghadirkan pahala yang cukup untuk Anda di akhirat nanti? Nah, kalau Anda merasa bahwa pahala ini belum cukup, masih banyak kurangnya, sedangkan Anda punya kemampuan tidak seperti orang Arab Baduy tadi, maka yang terbaik, tunaikan salat-salat yang berhukum sunnah ini, keluarkan jenis-jenisnya, bikin menu oleh kita, dan sejak itu mulai tingkatkan salat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Jadi yang ingin saya sampaikan, disebutkan ibadah sunnah di sini, Allah dan Rasulnya ingin menerangkan bahwa ibadah-ibadah ini sekalipun kita kerjakan, jangan sampai menjadi beban sampai kita wajibkan dalam kehidupan kita. Paham? Jadi sekarang perhatikan, salatnya disebut salat apa? Nah, bukan salat sunnah. Kalau sunnah hukumnya, ingat, salatnya disebut dengan nafilah. Baik, peningkatannya mengisyaratkan makna apa? Taqawu. Hukumnya disebut apa? Sunnah. Apa artinya sunnah? Bila dikerjakan dapat pahala. Baik, tertinggalkan tidak berdosa. Sekarang perhatikan, kenapa kalimat salatnya kemudian dilekatkan dengan hukum, bukan dengan nama salatnya? Lihat penamaannya, salat sunnah. Yang kita kenalkan salat sunnah. Kalau antum keluar baca di kitab fikih, jarang ditemukan salat sunnah. Yang ada salat nafilah, salat tatawu, hampir nggak ditemukan kalimat salat sunnah, jarang. Tapi di kita disebut dengan salat sunnah. Kenapa dimunculkan istilah sunnah menjadi nama salatnya? Untuk memberikan motivasi, karena pada umumnya orang sulit untuk diminta mengerjakan tambahan kecuali ada kompensasi dari situ. Seakan-akan ingin mengatakan begini, ayo tambah dengan salat. Ah, kan tadi sudah barusan. Kalau kamu tinggalkan yang ini, kamu kehilangan pahala-pahala seperti ini. Sebelum sholat subuh, ada orang yang nunggu subuh aja. Ada 2 rakaat loh nafilah. Apa sih manfaatnya? Kan yang penting subuhnya. Kamu kehilangan 2 rakaat ini, kamu kehilangan lebih daripada dunia dan seisinya. Masa gitu amat? Si amat aja nggak gitu? Itu si amat, kamu bukan. Turunkan hadisnya. Maka ketika diturunkan nama-nama sunnah ini, kan? Pertama, untuk memberikan kesan bahwa bagi orang-orang yang kurang motivasi dalam mengerjakannya, bisa dimotivasi untuk melahirkan pahala-pahala yang bisa ia raih. Jelas di sini?